Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran untuk kelas publik dan kesehatan pada tatap muka yang ke-10. Baik, adapun ruang lingkup untuk pembelajaran pada tatap muka yang ke-10 ini, kita akan membahas terkait model organisasi rumah sakit, di mana nanti akan ada dua jenis rumah sakit, yaitu rumah sakit pemerintah dan juga rumah sakit swasta. Lalu yang kedua, pengeluaran anggaran kesehatan di berbagai negara, dan yang terakhir adalah kerangka konseptual untuk otonomi di rumah sakit. Adapun tujuan pembelajaran pada tatap muka yang ke-10 ini diharapkan mahasiswa mampu untuk mengerti skema organisasi rumah sakit, lalu pemetaan anggaran rumah sakit, dan yang terakhir adalah konsep kerangka otonomi di rumah sakit tersebut. Baik, langsung saja kita membahas materinya ya, terkait rumah sakit sebagai organisasi. Jadi teman-teman, sebenarnya ketika kita tahu bahwa suatu lembaga itu yang berdiri pasti akan ada yang namanya struktur organisasi ya. Mau itu lembaga pemerintah maupun lembaga swasta, atau mungkin untuk pelayanan jasa atau penyediaan barang publik. Jadi semuanya pasti akan ada organisasi. Nah, tujuannya adalah menghasilkan output ya yang baik dan sehingga untuk meningkatkan income. Nah, di sini kita kategorikan saja ada input dan juga ada output. Nah, output terhadap input ini harus memiliki feedback. Di mana kalau di rumah sakit kita bilang misalnya inputnya itu seperti dokter, terus obat-obatan, ada juga perawat ya, sistem pelayanan, sistem pengaduan keluhan dan fasilitas rumah sakitnya. Nah, di sini harapannya rumah sakit sebagai organisasi mampu untuk mengelola semua input yang tersedia. Contohnya saja misalkan kalau misalnya di suatu rumah sakit itu tersedia beberapa dokter-dokter yang memang ahli di dalam bidangnya. Ada yang di spesialis anak, kandungan, jantung, syaraf, dan lain-lain. Jadi bagaimana sih rumah sakit itu mampu untuk memetakan sesuai dengan jadwal prakteknya. Dan tentunya nanti ujungnya adalah meningkatkan income ya. Lalu yang kedua ada tentang bagaimana subsistem psikososial. Hubungan antara rumah sakit dengan masyarakat sekitar, kebermanfaatannya ini terasa atau tidak gitu. Jadi ketika memang adanya suatu organisasi tadi disampaikan di atas klinik maupun non klinik, jadi kayak rumah sakit yang memang dari pemerintah maupun swasta gitu ya. Intinya setiap input yang mereka terima, mereka harus mampu untuk mengelola input tersebut. Sampai dengan inputnya itu atau keberadaan rumah sakitnya itu bermakna untuk masyarakat sekitar. Dan yang di bagian ketiga adalah subsistem struktural rumah sakit. Tentang bagaimana kepemimpinan yang ada di rumah sakit dan pembagian tugas kerja yang ada di rumah sakit tersebut. Karena ketika rumah sakit pemerintah kan memang di manage-nya pasti paling besar oleh pemerintah. Dan jangan sampai penyediaannya ini kurang maksimal karena memang kalau untuk yang publik kan pasti layanannya jauh lebih banyak. Tapi fasilitasnya itu terbatas gitu ya. Nah, ini dihasilkan berupa output yaitu berupa berbagai pelayanan kesehatan yang akan dinikmati sama masyarakat. Nah, yang kedua berikutnya ini tentang pemerintah sebagai regulator atau pemerintah sebagai pelaksana. Kalau misalnya di swasta, mungkin pemerintah hanya berkedudukan sebagai regulator karena sebagian besar kepemimpinan dari rumah sakit atau kepengurusan dari rumah sakit itu banyak ditentukan sama swasta, yayasan juga gitu. Nah, kalau yang di bagian pemerintah sebagai pelaksana, berarti di sini pemerintah juga manage rumah sakitnya, baik government atau baik pemerintah gitu. Kalau misalnya terkait peran ya, pemerintah itu sebagai regulatornya, penentu aturan-aturan apa yang diperbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan. Nah, tapi kalau di rumah sakit yang sifatnya managed by government, pemerintah juga bisa mengelola institusi pelayanan publiknya gitu. Jadi dia bisa mengkontrol apakah jika terjadi sesuatu tindakan-tindakan yang berujung kepada malpraktek. Nah, tujuannya di sini kalau yang di swasta ya, kompetisi dan sistem kompensasi mengarah ke pencapaian indikator kesehatan suatu wilayah. Kalau yang di sini dia hanya untuk efisiensi dan survival institusi pelayanan yang sifatnya tadi pemerintah. Mungkin kita bisa kasih contoh dulu ya singkat di sini.
terkait antara, anggaplah di sini ada puskesmas, yang di sini ada klinik swasta. Kalau klinik swasta sebenarnya sampai dengan unit konsekuensi dan persyaratannya juga, dia akan lebih kepada money oriented. Sistem-sistem yang dibuat dia juga jauh lebih money oriented. Nah, kalau di sini ini lebih kepada fasilitas pelayanan publik yang memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mungkin mereka tidak mengharapkan keuntungan lebih karena tadi sebagian besar kan gajinya juga sudah di-cover, gaji dan insentifnya dari pemerintah gitu. Nah, kemudian kita masuk yang kedua, yaitu terkait komponen-komponen biaya. Kenapa sih gitu ya, kok akhirnya ada terjadi perbedaan kategori biaya antara rumah sakit swasta dengan rumah sakit pemerintah. Sekali lagi yang harus kita pahami dulu gitu di awal, bahwa ketika swasta dia kan manage-nya by yayasan ya. Jadi dia mau nggak mau mencari keuntungan untuk membayar karyawan, untuk biaya pembangunan ya, untuk donasi dan lain-lain, jadi dia jauh lebih besar. Nah, ada lagi pertanyaan kedua, nah ketika dia sudah membayar jauh lebih besar, pasti kan fasilitas yang didapatkan juga mau lebih bagus. Dalam hal ini, tentunya kalau dari pihak swasta dia akan mengakomodir penyediaan alat-alat yang memang terpenuhi dengan kebutuhan dari masyarakat tersebut. Nah, sehingga pasti dari komponen biaya ini akan jauh lebih mahal. Tapi kalau yang dari penyediaan pemerintah, kita akan lihat bahwa porsinya untuk pengadaan suatu barang ini harus ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan yang memang masyarakat butuhkan gitu. Jadi kalau kalau misalnya dan kadang ya permasalahannya walaupun sudah diajukan bahwa permintaan akan barang tersebut sangat dibutuhkan karena memang adanya keterbatasan anggaran dan mungkin proyeksi jenis kesakitan penyakit yang ada di suatu daerah itu tidak begitu banyak, bisa jadi tidak di-ACC gitu ya pengadaan barangnya. Maka kalau kita lihat dari komponen evaluasi ekonomi, di sini dapat diidentifikasi bahwa 4 komponen dalam evaluasi pelayanan kesehatan ini bisa dilihat dari khasiat ya, manfaat kesehatannya, lalu efektivitas, tujuannya dia berobat itu sesuai atau enggak gitu. Terus ketersediaan fasilitas dan yang terakhir adalah efisiensi dari segi kemurahan biaya. Dan kategori dari biaya sendiri, ya ini dipahami sebagai nilai sumber daya yang akan mau dikonsumsi. Nah, dikonsumsinya ini adalah tujuannya untuk penyembuhan ya atau treatment dari suatu penyakit tersebut. Ada jenis-jenis perspektif ya, yaitu perspektif sosial di sini yang akan saya konsenkan, di mana perspektif sosial ini akan menjadi landasan bagaimana sih rumah sakit itu mampu untuk survive gitu di kalangan masyarakat. Karena bisa kita ketahui juga tidak semua rumah sakit itu menjadi lirikan utama masyarakat untuk dia berobat gitu. Jadi sehingga kadang masyarakat jauh lebih prefer ke daerah yang lebih jauh dari rumahnya ketimbang dengan daerah yang di dekat rumahnya tapi penyediaan dari layanan kesehatannya itu nggak sesuai gitu ya. Nah, pada titik yang itu biasanya masyarakat sosial atau masyarakat sekitar kurang setuju gitu dengan mungkin dari segi pelayanan, dari segi pembiayaan gitu ya. Nah, kali ini kita akan concern dulu perspektif sosial dari segi biaya. Di mana di sini ada jenis biaya direct cost di rumah sakit. Contohnya untuk staf perawatan, kesehatan, obat-obatan gitu ya, biaya tes. Nah, kalau yang sifatnya private sector ini kunjungi untuk kunjungan dokter umum, spesialis yang lebih ternama, yang lebih mahal, jadi biayanya jauh lebih besar gitu ya. Lalu ada lagi direct cost di sektor lainnya, misalnya perawatan rumah, terus perawatan di rumah, kalau dia sakit dia mau cari rawat inap yang ada di rumah ya. Terus yang berikutnya adalah direct cost untuk pasien dan keluarganya. Ini yang paketan gitu. Jadi biasanya kalau dalam satu ruangan rumah sakit itu bisa dirawat di satu kamar besar, anggaplah VVIP, tapi bisa sampai dengan 2 pasien gitu. Nah ini biasanya kalau kita bilang kayak paket combo gitu ya, dia daripada dia dipisah dibedain kamar, mendingan dia dijadiin satu. Walaupun berbeda jenis kelamin gitu, biasanya dia suami istri bisa dirawat dalam satu kamar yang sama. Tapi ini kembali lagi sesuai dengan ada atau tidak ya fasilitas yang memang disediakan sama si rumah sakit tersebut. Karena memang ketika kemarin saya melakukan survei, ada beberapa kok rumah sakit juga yang nggak menyediakan peraturan-peraturan yang seperti itu ya, jadi atau kemudahan yang seperti itu. Nah, kemudian lagi ada produktivitas yang hilang, di mana
Ketidakhadiran sementara pasien dari pekerjaan karena sakit mengurangi kapasitas kerja karena sakit, kesehatan, dan lain-lainnya. Kalau di sini kita lihat perspektif sosial dari indikator ekonomi dan juga sosial sosial lingkungan gitu ya. Kita anggap saja satu kantor yang memang memiliki beberapa SDM, terus kemarin waktu terjadi pandemi COVID, harusnya kalau kantor yang baik, perusahaan yang baik, dia akan mensuplai dengan multivitamin gitu kan. Terus pekerjaannya juga tidak diporsir banyak, tidak begitu banyak waktu juga untuk begadang sehingga menjamin kesehatan dari setiap tenaga kerjanya. Karena kalau ketika dia juga kehilangan tenaga kerja, maka dia juga akan repot nanti dia nggak ada waktu, dia akan kewalahan untuk mencari pekerja yang baru. Nah, kemudian di sini ada lagi biaya kesehatan di masa yang akan datang. Di mana ketika kita merawat tubuh kita agar tetap sehat gitu. Di dalam pelajaran ini kita akan memberikan sumbangsi di masa yang akan datang terhadap perekonomian gitu. Jadi lebih terukur. Contohnya aja tuh gini ya, kenapa sih kesehatan bank itu sangat diperhatikan? Kesehatan bank itu hampir sama seperti kesehatan manusia, jadi harus selalu dikontrol. Kalau suatu saat terjadinya krisis besar dan kemudian para apa investor secara bersamaan itu ingin mengambil uangnya. Nah, maka bisa-bisa indikator kesehatan bank itu tidak terpenuhi karena di detik yang sama para investor pada ngambil gitu. Anggaplah ada 12 investor, ternyata ada 8 yang mengambil uang, yang 4-nya dia diem nggak mengambil. Nah, sementara yang 8 mengambil ini kan nominalnya besar-besar. Nah, dia harus memulangkan uang tersebut itu tadi ya biaya yang di masa akan datang dia bisa ukur bahwa dia akan mengalami kehilangan. Kategori biaya tersendiri dibagi menjadi dua, ada biaya medis langsung, ada biaya medis yang tidak langsung. Kalau yang langsung, biaya medis yang dibayarkan pelayanan kesehatan, ya berupa biaya pengobatan, lalu biaya medis yang tidak langsung ada biaya yang dilakukan secara langsung dan tidak terkait pada produk-produk kesehatan. Dan biaya ini seperti biaya transportasi, terus biaya uang makan si penunggu pasien gitu ya, biaya kesehatan si penunggu pasien. Lalu yang berikutnya adalah perspektif, di mana analisa perspektif ini dari sudut pandang yang diambil peneliti dalam melakukan evaluasi. Nah, seperti apa sih sudut pandang penelitinya? Yaitu perspektif pasien dan pasien mendapatkan pelayanan kesehatan dengan biaya yang murah. Padahal mungkin aslinya pemerintah membantu subsidi yang banyak, jadi nggak truly murah gitu ya. Lalu perspektif penyediaan pelayanan kesehatan yaitu penyediaan pelayanan kesehatan yang diperlukan masyarakat. Lalu perspektif pembayaran yaitu pembayaran biaya terkait dengan pelayanan kesehatan yang digunakan peserta asuransi gitu ya. Dan yang terakhir adalah perspektif masyarakat yaitu masyarakat menggunakan pelayanan kesehatan untuk mencegah terjangkitnya berbagai penyakit. Kalau ini adalah pengeluaran-pengeluaran ya dari berbagai negara terkait anggaran kesehatan. Kita ambil di beberapa benua yang besar ya, termasuk juga ada Indonesia. Ini ini juga masih tahun 98. Datanya juga kurang lebih sama ya apa yang terjadi. Di mana memang kalau kita bisa lihat aja pengeluaran kesehatan per kapita, pengeluaran pemerintahan per kapita, pengeluaran kesehatan oleh pemerintah terhadap total. Jadi harusnya kalau ke sini tuh harusnya makin ke sini tuh dia makin membesar gitu ya. Karena dia bekerja tidak lagi buat individunya sendiri. Tapi memang kalau ada di beberapa negara memang dia terjadi jauh lebih apa ya dibilangnya jauh lebih rendah gitu. Nah, kalau ini adalah proyeksi peran lembaga asuransi kesehatan dalam suatu wilayah. Penting nggak ya kita punya asuransi gitu. As long as kalian memang tahu bahwa kondisi kalian itu selalu fit, kalau kamu nggak mau mengasuransikan diri, is okay. Tapi setidaknya kamu harus punya biaya jaga-jaga. Biaya jaga-jaga itu bukan berarti menjaga-jaga di asuransi ya, bukan. Tapi lebih kepada kamu menjaga bahwa misalnya di tahun 2022 saya nggak akan sakit gitu. Jadi kalau misalnya saya sakit, oh saya tinggal dirawat di rumah sakit, biayanya segini saya siapin. Tapi kalau di asuransi itu dia jauh lebih
rigid setiap bulannya dipotong berapa, dan kemudian ya memang kalau nggak sakit tadi jauh lebih rugi juga gitu ya. Karena kan uangnya nggak bisa di apa namanya nggak bisa diuangin gitu ya. Ini adalah kerangka konseptual untuk otonomi rumah sakit gitu. Jadi siapa aja sih yang sebenarnya take in charge ya di dalam manajemen rumah sakit. Di sini tuh ada manajemen strategis, di bagian akuntansinya juga ada di bagian pembelian, manajemen keuangan dan manajemen sumber daya manusia. Nah, di sini adanya sentralisasi penuh dengan otonomi daerah, ada otonomi sebagian, ada yang namanya desentralisasi penuh. Nah, di sini bisa nanti akan kita bandingkan mana sih yang akan memberikan keuntungan yang paling besar. Ini bisa dipecah ya satu persatu, jadi nggak harus tiga-tiganya gitu untuk diikutkan ya maksud saya. Nah, untuk referensi teman-teman bisa membaca dari link jurnal, link buku yang ada di bawah ini. Harapannya setelah membaca link-link ini teman-teman cakrawalanya jadi semakin terbuka, banyak pertanyaan-pertanyaan aneh yang bisa kalian tanyakan kembali.